إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan menjalankan dan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taatul mun'im, taat kepada zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mewasiatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Karena takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal di dunia yang penuh dengan kefanaan ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang asyik dalam dunianya, seseorang yang tertipu daya dengan gemerlapnya kelezatan dan kenikmatan dunia yang penuh kefanaan ini, maka dia akan lalai. Hatinya lalai dan lupa dengan kematian. Apabila diingatkan tentang kematian, maka dia tidak senang, tidak suka dengan hal semacam itu. Bahkan dia seakan-akan ingin melarikan diri dari hal tersebut. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Qala Allah tabaraka wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang agung ini, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innal mautal ladzi tafirruna minhu," sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemuimu cepat maupun lambat, pasti akan menjemputmu kematian tersebut. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui keghaiban dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun,
kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar kepada kamu dengan apa-apa yang telah kamu laksanakan dan Anda perbuat di dunia, dan hal itu adalah untuk diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan seseorang. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita lari daripadanya. Tidak ada tempat berlari dari kematian. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun Anda berada, pasti kematian itu akan menemuimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun Anda berada di tempat, di benteng yang sangat kuat dan kokoh dan tinggi, kematian tersebut akan menjemput kita. Walaupun seseorang jauh dari peperangan, berada di benteng yang sangat kuat dan kokoh, tapi kalau sudah ajalnya, pasti kematian tersebut akan datang kepadanya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka tidak bisa digeser, dimajukan atau digeserkan sedikit pun tidak bisa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwasanya kita semua di antara kita ini pasti akan mengalami titik kematian tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Anbiya, di antaranya ayat yang ke-35. Qala Allah tabaraka wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua jiwa akan mengalami kematian. Semua jiwa akan mengalami dan merasakan kematian. Wa yunabbi'ukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kemudian kami akan menguji kalian dengan kebajikan dan kejelekan sebagai fitnah. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam-macam ujian. Di situ juga ada kenikmatan-kenikmatan. Seseorang diberikan kesehatan, acap kali juga diberikan sakit. Seseorang mendapatkan atau menghadapi dalam kehidupannya, dia mendapatkan kekayaan yang nyaman, yang lainnya juga akan mendapatkan kemiskinan. Suatu saat dia akan mendapatkan kelapangan, dan suatu saat dia mendapatkan kesempitan. Ada halal, ada haram, ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada petunjuk, ada kesesatan. Semuanya itu adalah fitnatan, sebagai ujian buat kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami. Untuk apa? Qala ahlut tafsir, bahwasannya kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala lil hisabi wal jaza, untuk dihisab, diperhitungkan perbuatan kita di dunia ini, dan untuk mendapatkan pahala yang setimpal. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang arif bi rabbih, orang yang mengenal Rabbnya, maka sesungguhnya dia senantiasa mengingat dan mengingat senantiasa kematian tersebut, dan itu dia mengambilnya dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda dalam hadisnya, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat." Rawahu At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk senantiasa mengingat kematian. Ini adalah orang yang arif billah, orang yang mengenal dengan Rabbnya, penciptanya. Maka hendaknya kita senantiasa mengingat tentang titik kematian ini. Kita pasti akan mengalami hal tersebut. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, sebagaimana disebutkan oleh ba'dus salaf, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya'a. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jidit taubati.
dia akan mensegerakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, ay taubatan sadiqatan jazimatan, taubat yang benar-benar, taubat yang tulus. Bahkan orang yang sudah berumur 40 tahun, maka hendaknya dia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, seseorang yang sudah berumur 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Beri garis bawah pada ungkapan inni tubtu ilaika. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang yang sudah berumur 40 tahun, maka hendaknya dia memperbarui kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'zim 'alaiha, dan menekatkan bulatnya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang kedua, yaitu qanaatil qalbi. Seseorang yang senantiasa mengingat kematian akan diberikan kecukupan hati, kerelaan hati. Hatinya tidak sengsara, hatinya tidak ngelongso. Walaupun berikan sedikit, dia qanaah, merasa rela dan puas dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, sedikit walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, wa nasyatil ibadati, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat beribadah, karena memang hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia yang penuh kefanaan ini, tidak ada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Kemudian sebaliknya, wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya. Dan sebaliknya, bagi orang yang lupa dan lalai dengan kematian, akan diberikan hukuman dengan 3 hal pula. Yang pertama adalah taswifut taubah. Dia akan menggampangkan dan menunda-nunda taubatnya. Nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah pensiun, nanti saja kalau sudah mapan, dan seterusnya. Yang kedua, wa tarkir ridha bil kafaf. Dia tidak merasa cukup dengan pemberian yang cukup tersebut. Tidak cukup, tidak merasa ridha dan rela dengan pemberian yang sedikit, merasa kurang. Kemudian yang ketiga, wal kasal fil ibadati, malas dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kematian itu ada sakaratul maut, ada kesusahan-kesusahan yang semuanya ini akan menimpa setiap kita. Setiap makhluk akan mengalami hal tersebut, dan khususnya lebih dahsyat lagi sakaratul maut itu akan menimpa orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratul maut. Dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang zalim dalam kesakitan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat itu membentangkan tangannya, yaitu memukul orang-orang kafir tersebut, seraya para malaikat itu mengatakan, akhriju anfusakum, keluarlah ruhmu, keluarlah jiwamu. Al-yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat-sangat menghinakan. Apa sebabnya? 2 hal. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi,
Yang pertama, karena kalian mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang tidak benar. Yang kedua, wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan yang kedua, karena kalian menyombongkan diri dari ayat-ayatnya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50, qala Allah tabaraka wa taala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan para malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka, wa dhuqu adzabal hariq, seraya malaikat mengatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Ma'asyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang manusia untuk senantiasa menyiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya dan sebelum tibanya. Dengan apa? Dengan bersegera, bergegas untuk beramal soleh sebelum tiba kematian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kepada kita untuk mempergunakan waktu ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pula bagi orang yang melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan seruan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengharapkan, tetapi hal itu adalah sudah lewat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Qala Allah tabaraka wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul mautu, sehingga demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, orang kafir itu mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang saleh. Tetapi apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata dia, mudah-mudahan kalau aku dikembalikan ke dunia, aku akan mengerjakan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak, sama sekali tidak. Tidak seperti yang Anda inginkan hal itu. Itu sudah lewat. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah sebagai dalih saja yang diungkapkan, ucapannya saja. Tetapi tatkala dia dikembalikan, dia akan mengingkari janjinya. Dia tidak akan mengamalkan amal-amal perbuatan yang telah dia janjikan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh yang ditunggu sampai mereka dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari sebelum datang kematian, kesempatan untuk kita senantiasa bergegas untuk beramal soleh. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya ingin menutup khutbah ini dengan dua ayat dalam surat Al-Munafiqun. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa amwalukum an dzikrillah, janganlah harta bendamu
dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hal itu tersebut melalaikan dari salat dan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang mengerjakan hal itu, yaitu menjadikan harta bendanya dan anak-anaknya dia lalai dari salat dan kewajiban dalam Islam, maka orang-orang itulah adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah satu di antara anda kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin, sehingga dia akan mengatakan, wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan tergolong dari orang-orang yang soleh dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebelum datang hal ini, mari kita senantiasa bergegas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempergunakan sisa-sisa umur kita ini untuk senantiasa beramal yang soleh, yang sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlasan lillahi taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.